wabarakatuh. Kita lanjutkan ya, kita lanjutkan kembali soal pembabaran. Sekarang kita masuk level 400. Kita masuk di level 400. Ini tadi habis rekaman biology of belief untuk kayak dissolving ego ya. Kita masuk ke level 400 itu 159. Ya benar. Jadi begini ya, saya akan terus ulang-ulangi bahwa pembelajaran peta kesadaran itu tidak untuk dihafalin ya, tidak untuk dihafal, tetapi itu untuk diamalkan, untuk mentransendensikan diri dari kesadaran diri objektif atau dualitas ke dalam atau menuju kesadaran diri subjektif atau non-dualitas. Kesadaran diri objektif atau dualitas itu dia punya pola, awalnya itu subjek, lama-lama menjadi objek. Ya. Tetapi kalau dalam kesadaran non-dualitas memang sama-sama awalnya itu subjek, tetapi menuju non-dualitas. Nah, non-dualitas itu apa? Ini memang agak sulit ya diucapkan, karena non-dualitas itu berarti larutnya subjek ke dalam mahasubjek. Kata mahasubjek itu sebenarnya juga itu hanya gaya bahasa saja ya. Jadi pada dasarnya kan kebenaran itu ya tak terkatakan begitu ya. Ketika dikatakan tuh khawatir menjadi konsep, tetapi dalam pelajaran ya mesti kita ini mahasubjek gitu ya. Jadi subjeknya ini tidak apa ya, dia larut pokoknya. Memang sebaiknya ini apa ya teman-teman, penggunaan subjek mahasubjek itu hanya gaya bahasa ya, hanya gaya bahasa. Tetapi memang seharusnya tidak terucapkan sesuatu yang bersifat ineffable gitu ya, ineffable. Nah, jadi pembelajaran kita itu tetap sasarannya menuju non-dualitas ya. Bang, screen-nya belum ke-share, Bang. Oh iya. Oke. Jadi pembelajaran kita itu tetap saja tujuannya melarutkan kesubjekan itu ke dalam jadi non-dualitas itu tidak bisa dibahasakan sebenarnya. Yang bahasa itu adalah Tuhan itu sendiri, tapi itu namanya wahyu, ya. Wahyu, bukan bahasa. Wahyu itu kan bukan bahasa dari perspektif budaya atau sejarah. Wahyu itu bahasa dari perspektif non-dual. Ya. Jadi tujuan kita mengikuti pembacaan level-level kesadaran ini itu dalam rangka untuk mentransendensikan kesadaran diri objektif ke dalam kesadaran diri subjektif non-dual, gitu ya. Oke, itu. Jadi ini memang agak sulit ini, tapi mohon dipahami ya bahwa bahasa itu ada yang lahir dari sejarah budaya, ada yang lahir dari non-dualitas itu sendiri. Itulah wahyu. Oke, sekarang kita
Lihat dulu level 400. Apa yang dialami oleh jiwa pada kesadaran level 400 ini? Sebenarnya kalau jiwa itu belajar ya, kita mempelajari kesadaran level 400 ini sudah sangat tinggi. Jadi perjalanan dari subjek menuju mahasubjek itu kan dimulai 200 tuh, ya, dimulai 200. Maka artinya sudah sampai 400 itu makin banyak cahaya keilahian gitu ya. Hanya saja memang di dalam sejarah justru kita mendapat bahwa pembelajaran itu bukan dari subjek menuju non-dualitas, justru dari subjek menuju objektif. Makanya kemudian kita lihat orang-orang yang berkesadaran 400 itu mereka mampu menciptakan alat-alat objektif untuk membunuh massal gitu ya. Jadi kemudian tuh perjalanannya mereka menuju neraka. Kalau menuju penderitaan, kalau menuju objektif ini. Dan semakin tinggi kesadarannya, maka daya kemampuan untuk menghasilkan penderitaan itu lebih kuat gitu ya. Jadi kalau misalnya gini, tak contohkan ya biar tidak bingung. Tak contohi. Apa sih bedanya? Jadi gini, subjek objek dengan subjek mahasubjek gitu ya. Katakan itu sama-sama subjeknya mulai dari 200. Mulai dari 200. Ketika dia menuju mahasubjek, menuju objek, ini juga 200 ini. Kerusakan pertama itu adalah kerusakan di mana dia mulai bisa mandiri dan itu bisa menegaskan haknya gitu ya, menegaskan haknya tetapi sekaligus mengabaikan hak orang lain. Jadi itu mulai terlihat kerusakan sampai mentok di 499 dia punya kemampuan merusak itu bisa global gitu ya. Tapi sebenarnya pembelajaran peta kesadaran sesuai dengan petanya, kita lihat ini sesuai dengan petanya. Mana tuh ya? Coba kita lihat. Dia mesti menuju non-dualitas gitu ya. Menuju non-dualitas. Jadi tidak ada pembelajaran kesadaran itu menuju objektif itu tidak ada. Makanya kalau ada orang mengajarkan kesadaran dengan itu jelas kurang tepat. Karena petanya itu pembelajarannya dari atas menuju non-dualitas. Makanya pembelajarannya dia tidak pakai ini gitu. Ini kan pembelajaran kampus 400-an ini. Dia pembelajarannya harus sampai tujuan, subjek mahasubjek gitu ya. Makanya kalau kita mempelajari peta kesadaran dari perspektif cara belajar objektif itu enggak masuk itu. Masuk malah bingung yang belajar gitu ya. Malah bingung karena memang gaya belajarnya itu gaya belajar yang menuju tujuan non-dualitas. Artinya kalau dia sampai 400 maka cahaya non-dualitas itu makin besar gitu ya. Makin besar dan itu dia belum boleh berhenti. Belum boleh berhenti. Dia masih harus jalan tuntas dulu. Setelah tuntas dalam kesadaran non-dualitas, barulah boleh dia menggarap realitas alam semesta.
Lah ini baru 499 udah realitas materi bom di itu turun ke bumi itu untuk menolong, compassion, bukan untuk mengambil, mengeksploitasi alam gitu ya. Dan ini memang kita belum melihat ya di dunia pendidikan yang arahnya itu menuju sini, mahasiswa non dualitas, lalu lulusannya itu setelah lulus dia punya compassion, dia terlahir kembali dalam alam ini untuk menolong gitu ya, untuk menolong. Itu kalau teman-teman terbiasa dengan dialektika kitab Al-Hikam ya, Al-Hikam itu kan cuma 3 babnya itu pokok: subjek, mahasubjek, dan alam. Subjek itu gagal tidak akan sampai ke mahasubjek karena dia masih diliputi oleh kegelapan alam semesta. Maka kemudian tuh dia harus dibimbing menuju mahasubjek untuk melampaui dualitas di alam semesta. Setelah itu baru dia turun untuk compassion, mengolah alam semesta untuk mempercepat subjek-subjek lain mengalami pencerahan. Al-Hikam tuh begitu aslinya, intinya. Kitab Al-Hikam. Cuma kan tuh jarang dipelajari. Tapi intinya itu gitu. Nah, mari kita lihat level 400. Kegelapan alam apa yang akan dihadapi oleh jiwa gitu ya. Di sini ada intelijensi dan rasionalitas. Kita lihat alam intelijensi dan alam rasionalitas. Alamnya udah tinggi nih ya, bukan lagi alam materi, tetapi sudah alam malakut kayaknya nih ya. Alamnya udah tinggi. Artinya kalau orang itu sudah sudah hidup di alam intelijensi dan rasionalitas, berarti dia telah melewati alam astral ya, astral. Alam astral itu alam emosional ya. Jadi ada alam materi, lalu kemudian alam astral, alam malakut, intelijensi dan rasionalitas. Nanti kemudian masuk ke alam ketuhanan pertama, pintu kedua begitu ya. Jadi tidak mungkin orang bisa secara organis bisa sampai di alam intelijensi dan rasionalitas tanpa melampaui alam astral itu. Dia harus lewat dulu situ ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan awan, hujan, itu nggak harus intelligence, nggak harus rasional gitu ya. Karena itu masih wilayah alam astral. Gampang saja itu. Tapi tidak pintar dia untuk mendeskripsikan gitu ya, seperti Mbak Rara. Akhirnya dia bikin rasionalitasnya, bayangkan saja di langit ada AC raksasa, remote-nya saya yang pegang gitu. Jadi bahan tertawaan, tapi itu benar sebenarnya. Jiwanya itu sudah mampu interconnected dengan alam astral itu. Dengan awan, dengan muapan, bukan lagi yang padat gitu kan. Tapi ditertawain. Ya karena memang Mbak Rara belum mampu mengucapkan, mengabstraksikan pengetahuan batinnya gitu ya. Tapi saya secara pribadi itu hormat ke beliau itu dalam pengertian ya inilah memang dia belum sampai kemampuan abstraksi untuk menjelaskan apa yang dilakukan jiwanya.
hanya keburu diundang di podcastnya Pak Deddy Corbuzier yang mengajak kita untuk abstraksi gitu kan, mengajak rasional gitu. Itu yang paling penting. Mari kita lihat, sebenarnya ada rasionalitas, ada intelijensi, itu dua hal yang berbeda dalam kesadaran. Tetapi di kampus itu tidak ada intelijensi. Yang ada itu rasionalitas. Di kampus tuh tidak ada intelijensi. Adanya itu rasionalitas. Kenapa? Rasionalitas itu sebenarnya berpikir rasionalitas kan berpikir digital dia. Berpikir, ini artinya tidak berpikir, menjiblak. Tapi menjiblaknya itu, menjiblak model dunia, menjiblak postulat gitu ya. Ini berpikir digital. Sementara intelijensi itu berarti berpikir alkemis gitu ya. Berpikir alkemis. Pikir alkemis itu tidak boleh digital gitu ya. Nah, di kampus tuh cepat lulus, cepat wisuda, karena berpikirnya digital gitu. Hafalin teori, baru kemudian bermain-main dalam teori itu. Seolah-olah dia punya intelijensi, ternyata enggak. Dia punya hanya rasionalitas dan reasoning gitu ya. Jadi sistemnya itu sistem referensi. Gitu ya. Sistem referensi, berpikir digital itu namanya berpikir dalam sistem referensi. Persamaan. Sementara intelijensi itu tidak berpikir dalam sistem referensi. Ini kan berpikirnya, referensi ini kan deduktif. Deduktif itu referensinya apa, lalu diterapkan begini polanya. Menuju. Sementara intelijensi itu dia bersifat induktif. Menuju unknown. Dia begini. Tariata. Sementara rasionalitas itu dia berpikir menerapkan konsep, berpikir untuk menerapkan konsep itu. Rasionalitas itu kurang lebih begitu. Dan ini saya kira di masyarakat itu tidak peduli lagi gitu loh. Tidak peduli. Tidak peduli. Jadi banyak orang sekolah itu tidak punya intelijensi. Itu kemudian yang dibilang oleh Pak Rocky Gerung, kuliah itu bukan tanda bisa punya intelektual. Sarjana itu adalah tanda bahwa dia pernah menyelesaikan proses akademis, proses rasionalitas itu, gitu kan. Nah, kayak saya ini termasuk yang punya intelijensi, wong nggak kuliah, tetapi tumbuh intelijensi itu mulai dari salah, tidak boleh mulai dari teori yang benar, mulai dari kesalahan, nanti kesalahannya akan semakin ke bawah. Semakin rendah intelijensi, kesalahan semakin besar. Salah semakin ke atas, induksi itu kesalahan semakin kecil. Nah, itu intelijensi. Tapi kalau rasionalitas itu dia berangkat dari benar gitu ya. Benar lalu kemudian diterapkan, yang benar tadi diterapkan pada hal-hal yang detail. Dan itu tidak berpikir lagi gitu, dalam pengertian tidak ada intelijensi, hanya kemampuan mengoperasikan. Itulah yang disebut dengan digital gitu ya, berpikir digital, berpikir artifisial gitu ya. Dia sudah tahu apa konsepnya, tinggal diterapkan dalam hal-hal yang lebih spesifik. Itu kan deduksi kan kurang lebih begitu. Sementara induksi itu enggak. Dimulai dari berjibaku dengan kesalahan, semakin lama semakin berkurang kesalahannya. Artinya semakin alim, semakin intelligence.
gitu ya, semakin intelligence. Sampai sini clear ya konsep rasionalitas dan intelijensi. Coba tolong dikonfirmasi dulu konsep rasionalitas dan intelijensi. Kalau nggak clear itu repot. Terus. Yang diperlukan itu intelijensi. Nanti kalau sudah intelijensinya sudah oke, baru dia rasionalitasnya kemudian mengakar pada intelijensi. Gitu ya. Alhamdulillah kalau sudah clear ya, clear terus sampai 43. Ya. Oke, terus semuanya kalau bisa. Kalau belum clear, saya ulangi lagi. Oke, alhamdulillah sudah clear ya. Kalau sudah clear, kita sambung lagi minggu depan. Nggak usah panjang-panjang, yang penting itu clear ya. Jadi selama ini teman-teman punya intelijensi kah, rasionalitas atau apa gitu ya? Mungkin rasionalitas ya. Rasionalitas ikut aja lalu diterapkan di wilayah yang sempit gitu kan. Wilayah-wilayah yang sempit. Itu bukan intelijensi, itu artificial intelijensi. Jadi rasionalitas yang ini semacam artificial intelijensi. Cerdasan buatan. Karena konsepnya sudah selesai, kemudian tinggal diterapkan ke dalam aspek-aspek yang lain. Kalau intelijensi yang murni, alkemis, dia mampu membangun sistem rasional itu. Gitu. Dia mampu mengoreksi yang artifisial, gitu ya. Mampu mengoreksi yang artifisial. Saya kira itu sore ini ya. Terima kasih. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sultor. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas sore ini sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat sore semuanya. Huruf.